Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadiyah Tabayun, NPM 1713031041. Saya mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan mencoba menjawab ujian tengah semester mata kuliah budgeting, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Nurdin MSI dan Ibu Rahmadianti Putri SE MPD. Keep stay watching. Baik, pertanyaan yang pertama adalah PT Mekar Berseri memproduksi dua jenis barang, yaitu sepatu laki-laki dan sepatu perempuan. Nah, berdasarkan informasi berikut ini, yang diminta adalah susunlah anggaran penjualan setiap bulan untuk 3 bulan pertama tahun 2013. Nah, di sini ada data-data aktual penjualan tahun 2012, jumlah unitnya, dan harga jualnya sepatu laki-laki dan perempuan, dan juga perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap-tiap produk sebesar 20% di tahun 2013. Harga jual untuk setiap produk akan dinaikkan sebesar 20%. Nah, yang ketiga ada penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2013 untuk kedua produk adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun 2012. Nah, berikut adalah jawabannya. Yang pertama, untuk menghitung jumlah unit yang direncanakan untuk dijual dan harga jual setiap produk untuk bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Pertama, untuk sepatu laki-laki itu harga jual tahun 2012-nya 18.000, di sini 18.000 dikali dengan 120%. 120% ini sebenarnya adalah rumusnya 1 plus 20%. Dapatlah hasil 21.600. Nah, ini adalah harga jual untuk tahun 2013. Selanjutnya, kita itu masing-masing ada penjualan untuk tahun 2012, penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret. Yang pertama untuk tahun 2012 yaitu 20.000. 20.000 itu dari sini jumlah unit yang terjual itu 20.000 dikali 120% dari sini tadi sama dengan 24.000, dapatlah hasil 24.000. Selanjutnya untuk bulan Januari itu 24.000 dari sini jumlahnya, 24.000 jumlah yang terjual dikali 10%. 10% itu dari sini tadi yang ketentuan dari perusahaan. 10% dapat hasil 2.400. Selanjutnya untuk bulan Februari juga 24.000 dari sini tadi dikali 5% sesuai ketentuan perusahaan dapatlah hasil 1.200. Dan untuk bulan Maret 24.000 dikali 15% dari sini sama dengan 3.600. Selanjutnya untuk sepatu perempuan. Sepatu perempuan harga jual tahun 2012-nya 250.000 dikali dengan 120% sama dengan 300.000. Nah, ini harga jual untuk tahun 2013. Selanjutnya ada penjualan tahun 2012 bulan Januari dan bulan Maret. Untuk tahun 2012 itu ada 2.000 unit yang terjual. 2.000 unit dikali 120 sama dengan 2.400. Nah, untuk bulan Januari 2.400 dari sini dikali 10% sesuai ketentuan sama yang sepatu laki-laki tadi sesuai ketentuan pabrik. 10% dapatlah hasil 240. Begitu juga dengan bulan Februari 2.400 dikali 5% sesuai ketentuan pabrik sama dengan 120. Dan untuk bulan Maret 2.400 dikali 15% sesuai ketentuan pabrik dapatlah hasil 360. Itu adalah jumlah unit yang direncanakan untuk dijual dan harga jual setiap produknya. Selanjutnya, kita menghitung penjualan setiap produk untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2013. Nah, penjualan setiap bulan per produk diperoleh dengan mengalikan unit yang dijual dengan harga jualnya. Pertama, untuk sepatu laki-laki bulan Januari itu 2.400 dikali 21.600 dapatlah hasil 51.840. Bulan Februari 1.200 dikali 21.600 sama dengan 25.920 juta. Dan bulan Maret itu 3.600 dikali 21.600 dapatlah hasil 77.760.000. Sedangkan untuk sepatu perempuan di bulan Januari itu 240 dikali 300.000 sama dengan 72 juta. Bulan Februari 120 dikali 300.000 sama dengan 36 juta. Dan bulan Maret 360 dikali 300.000 sama dengan 108 juta. Nah, di sini ada tabel anggaran PT Mekar Berseri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Dan itu tinggal dimasukin aja dari perhitungan kita tadi. Dimana bulan Januari itu 2.400 untuk sepatu laki-laki dikali 21.600 dapatlah hasil 51.840. Tinggal dimasukin. Begitu juga dengan sepatu perempuan 72 juta
ya. Selanjutnya ditotalin keduanya. Ini dapat hasil 123.840. Begitu juga dengan bulan Februari. Tinggal dimasukin aja bulan Februari sepatu laki-laki dan sepatu perempuan ke sini. Lalu ditotalkan dapat hasil 61.920. Dan bulan Maret juga sama, tinggal dimasukin aja yang kita sudah hitung tadi ke dalam tabel. Dijumlahkan dapatlah hasil 185.760.000. Nah, kemudian total penjualan selama 3 bulan adalah dijumlahkan ketiganya dari bulan Januari, Februari, dan Maret itu sebesar 371.520.000. Itu adalah total penjualan selama 3 bulan. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu berikut adalah data penjualan PT Pasemrahya dari tahun 2010 sampai 2015. Di sini ada kolomnya, ada tahun dan penjualan dalam ribuan unit. Selanjutnya yang ditanyakan adalah berdasarkan data di atas, buatlah anggaran penjualan untuk 2016 dengan menggunakan metode trend moment. Baik, pertama-tama kita buat kolom dulu. Itu terdiri dari buat tabel maksud saya terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom pertama diisi tahun, kolom kedua diisi X, kolom ketiga diisi Y, kolom keempat diisi XY, kolom kelima X kuadrat, dimana X ini nih tahun ke dan Y ini data penjualan tahun sebelumnya, X dikali Y, X kuadrat. Nah, tahun ini dimasukin aja dari kolom yang di sini, tabel yang soal. Selanjutnya X ini diisi 0 sampai 5, itu maksudnya dari 2010 ini tahun ke 0, 2011 tahun ke 1, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan. Kemudian yang Y ini yaitu data penjualan tahun sebelumnya. Jadi dimasukin lagi dari yang di soal. Selanjutnya X, Y ini, jadi X dikali Y, 0 dikali 240 sama dengan 0, 1 dikali 250 sama dengan 250, dan seterusnya. Jangan lupa Y ini dijumlahkan, hasilnya berapa. X-nya juga dijumlahkan. Selanjutnya X kuadrat, yaitu X ini dikuadratkan, jadi 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, dan seterusnya. Jangan lupa dijumlahkan. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Di sini ada sigma Y dan sigma XY, di mana sigma Y N kali A plus B kali sigma X. Dan sigma XY dengan A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Nah, ini dimasukkan rumus-rumus ini dimasukkan dengan angka-angka yang sudah ditemukan kita cari tadi, dimana sigma Y itu 1695 dimasukkan, N ini jumlah data dari 2010 sampai 2015, berarti 6 dikali A nya tetap karena dia akan kita cari nanti, plus B 15 ini sigma X di sini. Nah, selanjutnya begitu juga dengan rumus sigma XY, A dikali sigma X plus B dikali sigma X kuadrat. Nah, itu juga dimasukkan dari sini. Nah, selanjutnya ada metode eliminasi. Ini persamaan kedua persamaan ini kita eliminasi salah satunya untuk mencari nilai A dan nilai B. Di sini kita akan menghilangkan yang A dulu. Yang A berarti 6 ini harus kita jadikan 15. Berapa dikali 6 dikali berapa yang hasilnya 15? Itu ketemu 2 kali 2,5. Jadi persamaan pertama kita dikalikan 2,5 dan persamaan kedua kita kalikan 1 biar tetap 15. Karena kita akan menghilangkan A-nya. Nah, setelah kita kalikan ini ketemu jumlahnya 15 hilang. Lalu ini dikurang, dapatlah hasil B 17,8571. Selanjutnya, untuk ini kan udah ketemu B. Selanjutnya kita akan mencari yang A. Nah, kita harus memasukkan nilai B ini ke salah satu persamaan di atas, yaitu kita pilih basing aja ya. Kita pilih yang 1695 sama dengan 6A plus B15. Nah, karena nilai B nya sudah diketahui, jadi dimasukin 17,8571 dikali 15, temulah hasil 267,8585. Nah, temulah hasil A sama dengan 237,86. Setelah kita dapat A dan ini dapat B, selanjutnya kita masukin ke rumus Y. Y sama dengan A plus BX. Ini rumus tetap. Untuk mencari hasilnya, A itu kita masukin yang tadi 237,86 plus BX, B-nya
17,857 ini, dan X-nya ini jumlah tahun ini, yang ini 6. Jadi dijumlahkan hasilnya 345. Jadi penjualan tahun 2016 dianggarkan sebesar 345 unit. Itu hasilnya pertanyaan kedua. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, berdasarkan informasi berikut ini, susunan anggaran pemakaian bahan baku bulan Juli 2018. Yang diketahui itu ada penjualan sebesar 200.000 unit, yang kedua persediaan barang awal 20.000, persediaan barang akhir 10.000. Satu unit barang itu menggunakan material 4 sur, dan harga bahan baku persatuannya pada bulan Agustus 2008 diperkirakan sebesar Rp2.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah susunan anggaran pemakaian bahan bakunya. Nah, jawabannya adalah yang pertama itu kita tambahkan dulu penjualan dengan persediaan akhir sebesar 200.000 ditambahkan dengan 10.000. Sini kita lihat yang diketahui tadi. Dapatlah jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 210.000. Nah, ini dikurangkan dengan persediaan awal 1 Juli sebesar 20.000, sama kayak di soal. 20.000 dikurangkan, dapatlah hasil jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 190.000. Selanjutnya, jumlah barang ini dikalikan dengan standar kebutuhan bahan baku per unitnya. Di sini ada 4, tadi kan di sini menggunakan material 4 sur. Nah, dikalikan dapatlah hasil jumlah kebutuhan bahan baku per unit, itu dapat hasil 760.000. Nah, 760.000 ini dikalikan dengan harga bahan baku per unitnya. Harga bahan baku per unitnya tadi kan diperkirakan mencapai Rp2.000. Nah, ini 760.000 dikalikan dengan Rp2.000, dapatlah hasil 1.520.000.000 rupiah. Nah, di sini ada tabelnya anggaran pemakaian bahan baku. Sini ada produksinya 190.000. Sini kita masukin ke sini. Selanjutnya sur atau materialnya ada 4, terus kebutuhannya 760. Ini jumlah kebutuhan bahan bakunya. Selanjutnya harga per unitnya 2.000, dan lalu dijumlahkannya 1.520.000.000. Selanjutnya ada pertanyaan yang keempat, yaitu PT Cahya Lestari memproduksi dan menjual tas raket. Nah, sejak awal pendiriannya itu, perusahaan selalu menggunakan kebijakan stabilitas tingkat produksi dalam menyusun anggaran produksinya. Nah, di sini diketahui penjualan setiap 4 bulan terakhir, yaitu Januari, Februari, Maret, dan April. Selanjutnya yang ditanyakan adalah susunan anggaran produksi PT Cahya Lestari untuk bulan Januari sampai April. Apabila persediaan di akhir Desember 2008 sebesar 1.200 dan sebesar 1.000 di awal Mei. Baiklah, kita akan menjawabnya. Pertama, kita akan membuat tabel dulu anggaran produksi PT Cahya Lestari periode Januari sampai April 2009. Di sini ada penjualan, persediaan akhir, jumlah, persediaan awal, dan produksi. Bulan Januari, Februari, Maret, April, dan jumlah. Nah, kita akan menghitung dari jumlahnya ini dulu. Kenapa? Karena ini awal dari semuanya. Nah, pertama itu penjualan. Penjualan ini kita masukin 16.200. Dari mana ini? Dari jumlah ini semua. Ini semua dijumlahkan dapat hasil 16.200. Nah, selanjutnya dijumlahkan dengan persediaan akhir. Persediaan akhir tadi 1.200. Dijumlahkan dapat hasil 17.400. 17.400 ini dikurangin dengan 1.000 atau persediaan awal. Persediaan awalnya tadi 1.000 kan. 1.000 dapat hasil 16.400. Nah, hasilnya ini dibagi 4. 4 ini dari 4 bulan ini, Januari, Februari, Maret, April, ada 4 bulan. Jadi dibagi dapatlah hasil 4.100. 4.100. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan yang bulan April dulu, karena dia bulan terakhir. Jadi kita kerjain dari sini dulu. Itu kita masukin penjualannya 3.000 sama dengan yang di sini, 3.000. Ditambahkan dengan persediaan akhir itu sebesar 1.200, itu sama yang kayak di sini. Sama kayak yang di sini, sama yang kayak di jumlah. Dapat hasil 4.200. 4.200 ini dikurangin dengan persediaan awal. Persediaan awal ini dapat dari 4.200 dikurangin dengan jumlah ini tadi 4.100, dapat hasil 100. Nah, 4.200 dikurangi 100 sama dengan 4.100. Selanjutnya bulan Maret. Jika persediaan awal di bulan April ini akan menjadi persediaan akhir di bulan Maret.
dan persediaan awal di bulan Maret akan menjadi persediaan akhir di bulan Februari. Begitu juga persediaan awal di bulan Februari akan menjadi persediaan akhir di bulan Januari. Itu yang harus diingat. Jadi bulan Maret ini penjualannya dimasukin 4.200 Maret. Selanjutnya persediaan akhir jumlahkan dengan persediaan akhir 100 itu dapat dari persediaan awal bulan April. Jumlahkan dapat hasil 4.300. Nah, 4.300 ini dikurangin dengan persediaan awal sebesar 200. Dari mana? Dari 4.300 ini dikurangin 4.100 dapat hasil 200. 4.300 dikurang 200 sama dengan 4.100. Selanjutnya bulan Februari itu penjualannya kita masukin 4.200 dijumlahkan dengan 200 itu dari sini tadi. Persediaan awal bulan Maret akan menjadi persediaan akhir bulan Februari, dapat hasil 4.400 dikurangin dengan 300. Dari 4.400 ini dikurangin dengan jumlah tadi 4.100 dapat hasil 300. Nah, selanjutnya 4.400 dikurangi 300 dapat hasil 4.100. Bulan terakhir atau Januari 4.800 itu dapat dari sini tadi 4.800. Selanjutnya ditambah dengan 300 persediaan akhir. 300 itu dapat dari sini tadi persediaan awal di bulan Februari akan menjadi persediaan akhir di bulan Januari. 300 dijumlahkan dapatlah hasil 5.100. Nah, 5.100 ini dikurangin 4.100 untuk mendapatkan persediaan awalnya, yaitu sebesar 1.000. Lalu dikurangkan dapatlah hasil 4.100. Nah, ini jawaban dari saya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir itu PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2018. Nah, ini ada informasi yang diperlukan, yaitu ada penjualan, persediaan akhir, jumlah barang yang dibutuhkan, persediaan awal, dan jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, di sini juga ada dua departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan Pengemasan. Di sini Departemen Penjahitan itu memerlukan waktu 6 menit untuk menjahit satu kemeja, dan honor untuk pegawai per jamnya itu sebesar Rp6.000. Sedangkan Departemen Pengemasan itu diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas satu baju pria, dan honor untuk pegawainya per jamnya 4.800. Yang ditanyakan itu adalah susunlah anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Baik, di sini pertama kita buat tabel dulu. Itu ada Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Nah, di sini ada jumlah produksi, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, jumlah jam tenaga kerja langsung, upah per jam, dan anggaran biaya tenaga kerja di Departemen Penjahitan. Di sini jumlah produksinya 2.300. Selanjutnya standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, yaitu sebesar 0,1. Nah, 0,1 ini didapat dari, tadi kan satu orang penjahit bisa menghasilkan satu baju dalam waktu 6 menit. Nah, 6 menit itu dibagi dengan 1 jam atau 60 menit. Jadi, dapatlah hasil 0,1 ini. Nah, selanjutnya jumlah produksi ini dikalikan dengan standar penggunaan jamnya. 0,1 dapatlah hasil 230. Nah, jumlah jam tenaga kerja langsungnya sebesar 230. Selanjutnya kita akan mencari anggaran biaya tenaga kerja Departemen Penjahitan. Itu dari jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan upah per jamnya. Tadi 6.000 kan per orang ya. Dapatlah hasil Rp1.380.000. Itu anggaran biaya tenaga kerja langsung di Departemen Penjahitan. Selanjutnya Departemen Pengemasan itu sama, ada jumlah produksi, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung, jumlah jam tenaga kerja langsung, upah per jam, anggaran biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan. Nah, kita masukin jumlah produksinya itu sebesar 2.300. Selanjutnya, standar penggunaan jam tenaga kerja langsung itu sebesar 0,05. Itu didapat dari, jadi kan satu karyawan bisa mengemas kemeja dalam waktu 3 menit. 3 menit itu dibagi dengan 60 menit atau dibagi dengan 1 jam, dapatlah hasil 0,05. Nah, selanjutnya jumlah produksi ini dikalikan dengan standar penggunaan jam. Dapat hasil 115, yaitu jumlah jam tenaga kerja langsungnya 115. Selanjutnya, untuk mencari anggaran biayanya, jumlah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan upah per jam. Jadi 115 dikalikan upahnya 4.800, dapatlah hasil 552.000. Nah, ini anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk total biaya tenaga kerja langsungnya dari kedua departemen ini dijumlahkan 1.380.000 dengan 552.000, dapatlah hasil
1.932.000. Nah, ini adalah total biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayarkan.